Kita boleh disuruh masuk nggak ke tamunya? Masa di sini sih? Kita ngasih kejutan loh ini. Iya. Buka. Nggak usah. Normal. Nah, rumah orang kaya nggak usah buka sepatu. Dari lantai atas terus cuman minum jus sececap, abis itu makan roti segigit, abis itu lu cabut gitu. Kayaknya kurang lebih iya deh. Kayak di sinetron gitu. Ih gila kita. Kayak sinetron ini Pondok Indah gitu. Aslinya ini emang karena rumahnya di Pondok Indah. Nora berarti di dua penyiar. Padahal rumah dia lebih gede daripada ini kan. Enggak dong, gede. Enggak, bisa gedean ini. Mantan lu? Gedean ini tanahnya berapa? Enggak tahu lagi gua. Tuh, gedean ini ada kolam renang. Ada kolam renangnya, Mal. Emang iya? Enggak kolam renangnya udah bikin itu taman doang. Oh, jadi udah bikin taman. Chris pegang diri banyak baca. Gue capek gini-gini, gue gak tau kapan dia mau ngomong. Sarapan seru dua Bahlul masih barengan sama Sahil dan Kamal Jakartans, tapi kali ini kita berbeda. Kita sudah masuk di segmen Semangka on the road. Biarin Semangka gua. at home. At home apa sih lu? Aku bilangnya at home. Kalau on the road kita lu di tuh jalanan apa depan. IKEA lu at home At gitu. home. Kita Iya. lagi di rumah orang. Belum tentu kalau nantinya kita mau ada episode selanjutnya kalau di pos Hansip kan boleh. Ya, itu kan nanti. Jakarta dimanapun itu kita samperin Hansip untuk urusan semangka. Hansip base. Bisik lu. leukosit gue itu 33 kali lipat dari normal. Tinggi banget ya. Waktu Iya. itu kondisi tubuh lu kayak gimana? Biasa Sebenarnya nggak berasa sakit, nggak berasa apa. Dan sebelum itu, mau itu sebulan, setahun, kapanpun itu, nggak ada Kayak apa-apa. nggak ada apa-apa, Nggak orang berasa nggak aneh sama tahu. badan lu Nggak. sama sekali ya? Paling waktu itu gue memang agak berasa kayak begah, perut gue begah. Di saat itu? Iya, maksudnya sekitar sebelum itulah. Cuman Oke. gue pikir ya mungkin karena emang salah makan atau gimana Karena gitu biasa kan. banget tuh simptom ringan kan. Oke, Terus akhirnya? Nah, terus setelah tahu hasilnya 33 kali lipat dari normal, itu langsung dari puskesmas, itu Dirujuk. langsung dirujuk ke rumah sakit besar gitu kan, rumah sakit. Pas ngobrol sama dokternya masih ya kita belum tahu ini apa. Bisa jadi leukemia, bisa jadi anemia atau apa, kita masih belum tahu. Jadi harus dilakukanlah prosedur yang namanya BMP, Iya. bone marrow puncture, ya kan? Oke. Lo kalau ngomongin masalah penyakit gini kok arahnya ke Kamal ya? Karena dia paham banget ya masalah sakit ya. Kayak lebih pinter soalnya kan. Astagfirullah. Ini mampus backfire. Ini mau ngatain gua. Padahal gue mau ngatain dia sakit-sakitan mulu gitu, malah gue yang kena. Oke, terus? Ya, nah setelah dilakukan BMP itu ternyata ketahuan lah hasilnya memang leukemia jenis CML. Nah, pas waktu itu dikasih tahu hasilnya, langsung merasa kayak wah, maksudnya apakah gue selama ini mungkin gue banyak salah ya, gue banyak dosa kah gitu sampai kenapa gue gitu, pasti kan ada kan perasaan kayak gitu kan, kenapa harus gue, kenapa harus penyakit ini gitu, marah kesel sama Tuhan ada, tapi balik lagi yang waktu itu gue bilang, gue tipe anak yang mandiri. Jadi gue tuh nggak pengen orang tua gue, karena gue tahu kalau gue sehancur ini pasti perasaan orang tua gue pasti akan lebih hancur, ya kan. Jadi ketika setelah keluar dari dokter, dari ruangan dokter, gue nangis, gue kesel, tapi Ini maaf, itu kondisinya lu sendiri berarti atau berdua? Berdua sama calon suami gue. Terus? Nah terus pas gue mau telepon orang tua gue, tarik napas dong, nggak pengen kelihatan nangis, ngomong masih kayak berusaha tegar. Iya nggak apa-apa, kata dokternya tinggal minum obat aja, di maintain lewat obat gitu kan. Semoga mungkin setelah minum obat kurang lebih 10 tahun atau berapa puluh tahun mungkin ada kemungkinan bisa sembuh. Itu yang gue ngomongin gitu. Tapi dalam hati gue pastinya masih nggak terima dan hancur banget kan. Nah terus orang tua gue gimana? Sama mungkin mereka di depan gue juga nggak nangis nggak apa. Tapi gue baru tahu nih kemarin ini kan Enif kan ngajakin nyokap gue kan, nyokap gue nggak mau kan. Nah tapi nyokap gue tuh cerita, ternyata nyokap gue tuh telepon calon suami gue waktu itu. Cuman untuk bilang gini, kan nama calon suami gue waktu itu Edo. Emang yang sekarang? Ya sekarang sih. Sekarang udah jadi suami. Kata-katanya aneh. Yang aneh sama kan calon suami ceritanya- gue waktu itu Edo. Kalau sekarang sih Jordan ya. Ceritanya kan gue mau supaya kalian, aduh
jadi diterima atau enggak nih Oh iya, oke. Gimana sih? Oh iya, marah tuh dia. Jadi ketahuan dong, diterima gue. Kayak gini lu bilang pinter. Oh iya, maaf ya. Gua Waktu di yang topik kita ngobrol kan udah bertahu lo iya, diterima. udah tahu ya. Oh iya, iya. Gimana sih? Oke, terus? Ini kan detailnya. Oke, lanjut silakan. Nah, jadi nyokap gue tuh telepon Edo. Dia bilang, "Do, Mama, gimana pun Mama juga seorang dulu masih manggil Ii. Ii juga seorang maksudnya orang tua gitu kan. Ii ngerti banget kalau orang tua kamu pasti pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Jadi memang dengan kondisi Grace saat ini itu sulit gitu kan. Karena kita kan nggak pernah tahu ya. Misalnya setelah menikah, ternyata keadaan gue tambah drop. Iya. Baik gitu kan. Iya. Atau misalnya butuh pengobatan mahal gitu kan, harus keluar uang banyak. Pasti kan ada ketakutan itu mungkin dari orang tuanya dia gitu kan, dan dari calon suami gue juga gitu kan. Jadi nyokap gue cuma pengen ngomong, apapun keputusan kalian, keputusan kamu dan orang tua kamu, itu menghargai banget. Nyokap gue cuma ngomong kayak gitu. Terus, nah, long story short lah ya. Ternyata kan gue nggak tahu apa yang suami gue ngomongin ke orang tuanya sampai akhirnya mereka terima tuh keadaan gue gitu kan. Nah, cuman struggle-nya itu masih amat sangat banyak. Even Untuk setelah lo sendiri? menikah. Untuk lo sendiri atau untuk berdua? Gue berdua termasuk sama mertua gue juga dong. Jadi waktu pas kalian Jak FM upload story gue, itu sampai temen gue banyak yang baru tahu gitu. Oh, iya. Karena selama ini gue tidak pernah memperlihatkan, mempublish perjuangan gue sama ini gitu kan. Jadi emang gue tuh tipe yang tidak ingin orang-orang tahu tentang permasalahan gue. Jadi kalau lihat IG gue tuh ya kayak biasa aja gitu. Nah, tapi kenapa gue sekarang berani ngomong kayak gini? Karena satu, gue sudah berdamai dengan diri gue sendiri. Dan kedua, ketika pas kemarin kalian upload itu, gue tuh baca komen-komennya Jakartans. Sumpah, mereka tuh suportif banget kan. Mereka mensupport gue, semangat dan lain sebagainya. Ada yang ikutan nangis segala macem. Bahkan kita sempat kasih tahu WhatsApp yang masuk ya. Salam buat yang tadi cerita siapa tuh namanya. Salam buat Kak Grace yang tadi gitu-gitu kan. Iya. Dan ada juga yang bahkan mereka merasa kayak tetap jadi berkat ya, maksudnya. Terus gue langsung merasa, ternyata cerita gue ini bukan cerita sedih loh. Tapi cerita yang mungkin menginspiratif. Nah, paling pesan gue buat Jakartans, buat semua yang mendengar lah ya. Apapun yang jadi permasalahan kalian saat ini, pasti kan setiap orang sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Bukan cuma tentang kesehatan ya. Tapi apapun masalahnya, ingat satu, Jak FM itu pasti akan selalu menemenin kalian. Jadi apapun masalahnya, dengerin Jak FM itu udah pasti kayak permasalahan tuh ya lupa aja gitu sementara gitu kan. Amin. Dari kita ya Jakarta. Enggak, maksud gue ini lebih berat daripada gue disuruh kuliah sama gue. Ini beban sekali. Ini pressure sekali. Ini bener, ya Allah. Ya Allah, ingat Jak FM. Gak cuma sarapan seru dua bahlul loh. Iya, tetap aja kan semua Jak FM nih. Serombongan yang datang ke rumah lo nih Jak FM. Kita lagi merasakan beban yang sama. Iya, oke, terima kasih Grace. Penyiar-penyiar yang lain juga. Dan satu juga sih pesan gue, maksudnya ketika kita diuji sesuatu, itu percayalah itu karena Tuhan tahu kita tuh mampu gitu. Kita mampu melewatinya gitu. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, cari teman-teman yang mungkin suportif juga ya. Cari support system yang tepat ya. Betul. Salah satunya Jak FM. Terima kasih. Terakhir buat nutup obrolan kita. Seneng gak sih didatengin gini? Minggu depan lagi dong, kan minggu depan gue ulang tahun. Oh iya. Nagih nih kayak gini. Nggak, sebenarnya pas ini tayang sih di ulang tahunnya besok. Kita tuh pengennya tuh ke kantor lu. Cuman ternyata lu hari ini kan cuti kan. Ya udah jadinya kita ke rumah lu. Kita tuh pengen mengejutkannya semengejutkan itu. Gitu. Padahal gue gak terkejut sih sebenarnya. Iya sih gue tahu. Coba maksud gue gitu. Tapi balik lagi ke cerita yang tadi. Kan lu tadi sempat bilang katanya semoga lu gak nangis ya. Emang ada apa di balik? Ada cerita apa lagi? Nah, jadi lepasin aja ya. Lepasin aja ceritanya. Iya. Jadi beberapa bulan lalu kan gue ada chat kalian tuh. Itu gue lagi opnan di rumah sakit, berdua sama anak gue yang kecil.
Dua-duanya sakitnya maksudnya? Enggak, yang kecil Nemenin aja. DBD juga. Oh iya. Yang kecil DBD, Terus? termasuk gue juga DBD. Walah. Anak gue yang gede sebenarnya campak, tapi dia nggak sampai opnam. Oke. Nah, pas gue lagi opnam berdua di rumah sakit, gue tuh streaming Jak FM lewat Ya Allah. aplikasi Noise. Pagi-pagi berarti. Iya, demi supaya naikin mood gue, demi supaya gue bahagia karena gue pengen cepet keluar dari rumah sakit, gue pengen sembuh. Terus gue WA kalian kan, WA Jak FM, gue bilang kalian sehat-sehat ya karena lagi musim DBD. Gue sama anak gue pun di opnam karena DBD. Dan kalian bacain itu on air, sekalian doain gue cepet sembuh gitu dan lain sebagainya. Bahkan kalian kirimin gue jus. Nah, iya kan? Iya. Kalian kirimin gue jus. Itu tuh kalau kalian tahu ya, itu tuh amat sangat membantu gue banget karena waktu itu gue tuh lagi dalam perjuangan. Karena leukemia gue kan, itu kan berhubungan dengan darah. DBD itu juga berhubungan dengan darah kan. Betul. Ketika DBD, trombosit, leukosit semua turun. Karena gue punya penyakit leukemia, jadi buat orang normal kayak kalian aja, kena DBD itu bahaya kan, bisa ada yang meninggal kan. Apalagi buat gue, orang seperti gue gitu. Dan waktu itu pas gue ketahuan DBD itu trombosit gue udah 71.000, sisa 71.000 dari batas normal paling bawahnya itu 150.000, which is udah di bawah setengahnya gitu kan. Dalam waktu 2 hari trombosit gue turun sampai 18.000 doang. Hah? Iya. Itu scary sih. Iya. Oke. Dan dari awal gue udah ngomong ke dokternya bahwa gue tuh punya leukemia dan gue sedang minum obat. Nah, karena dokternya tahu, jadi dokternya bilang oke, sementara kita stop obatnya dulu karena obat itu kan menekan trombosit dan leukositnya kan. Takutnya makin turun ke bawah kan. Jadi gue harus stop minum obat. Nah, pas tinggal 18.000 itu dokter gue tahu, dokter yang waktu itu nanganin gue DBD itu tahu rada terlalu beresiko. Jadi makanya gue langsung disuruh untuk transfusi trombosit. Langsung minta trombosit ke PMI. Terus gue satu kantong tuh transfusi gitu kan. Nah, setelah transfusi dicek memang naik ke 30 ribuan. Tapi besoknya langsung drop lagi. Drop lagi sampai ke 20 ribuan. Dan itu turun. Maksudnya ada kemungkinan turun terus gitu kan. Nah, masalahnya waktu itu tuh DBD lagi naik banget kan kasusnya. Dokter gue sudah mengajukan kita harus transfusi lagi. Karena kita harus paksa naik terus trombositnya kan. Karena terlalu berbahaya gitu kan. Tapi karena waktu itu lagi banyak banget kasusnya. Itu PMI itu cari trombosit itu susah. Gue tuh sampai ke pending sampai besokannya baru dapat. Itu pun dengan maksudnya bener-bener dari rumah sakitnya tuh bener-bener nyari ke semua PMI mana yang ada gitu kan. Nah, untungnya masih dapet tuh kantong kedua. Nah, maksud gue jadi di saat gue sedang berjuang seperti itu, gue tuh tetap dengerin kalian gitu loh. yang gue bilang karena Kenapa gue streaming dengerin kalian? Karena gue ngomong sama suami gue, Han, ini trombosit aku turun terus gitu kan. Aku harus naikin mood aku harus happy gitu. Ya udah, maksud gue yang bisa gue lakukan cuman yaitu gue dengerin kalian gitu loh. Itu sih, dan gue bersyukur banget ternyata kalian pun membaca WA gue, kalian on airin, bahkan kalian ngirimin sesuatu buat gue. Itu amat sangat amat sangat maksudnya kalian tahu lah ya di saat gue sedang berjuang kalian tuh ada gitu buat gue walaupun tidak secara langsung kalian datang gitu kan tapi itu amat sangat membantu gue banget. Kata-kata yang bisa menggambarkan Jak FM untuk seorang Grace. Apa ya? Apa? Gue sih udah ngebayangin ayam tulang lunak ya. Itu lapar ya? Gara-gara apa ya gue ngebayangin itu ya? Ini kita datang ke sini jam 12:30 Jakarta. Jajain ayam tulang lunak. Oke. Kata-kata yang menggambarkan Jak FM menurut seorang Grace. Jak FM itu ya sahabat setia gue sih. Aduh. Yang nemenin gue dalam segala keadaan sih itu aja.
Nangis dong. Gue pengen pelukan sama lu dah. Gue kalau sama dia bukan. Gue pengen peluk sama si Grace, cuma ada Edo kan. Sama gue juga inget bini gue. Maksud gue ini kan pelukan persahabatan ya. Iya. Gak enak juga gitu.